Anda kembali menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Put, kita juga tadi, kenapa sih kok aku colek-colek marah? Enggak boleh. Saya enggak, itu perbuatan tidak menyenangkan. Yang bener. Nyenengin gak nih? Enggak boleh. Colek-colek, nggak boleh ya, Bu? Oke, tapi kan juga viral tuh, Put. Kemarin ada yang bikin klarifikasi, Put. Ada terduga pelecehan seksual. Bahkan dokter Tirta aja sampai speak up. Kok dia klarifikasi kalau nggak ada yang nyebut namanya? Nah, cuman inisialnya kan doang. memang mengarah ke sana. Akhirnya ngebantu verifikasi netizen pada akhirnya kalau dia klarifikasi. Jadi penasaran nih siapa ya kan? Kita lihat dulu paket pengantar yang berikut ini. Kasus ini viral berawal setelah seorang perempuan yang berprofesi sebagai model dengan akun X menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dilakukan seorang pengusaha yang diduga Mohan pada Mei 2025. Kejadian ini membuat korban merasa trauma yang mendalam. Pengakuan ini dirinya tulis dalam akun X-nya. Hal ini membuat para netizen pun geram. Salah satunya adalah Dr. Tirta dalam akun X-nya. Dr. Tirta menyatakan tak ada satupun di antara mereka yang mau memberikan penjelasan yang terbuka dan jelas terkait perkara ini. Kasus ini ternyata membuat korban yang diduga pernah mengalami pengalaman tak mengenakan dengan pemilik brand ternama ini bermunculan. Dirinya membagikan ceritanya dalam format tangkapan layar percakapan mereka di DM Instagram. Korban dengan inisial UI mengaku bahwa insiden yang menimpa dirinya terjadi pada bulan Februari 2024 usai melakukan sesi pemotretan bersama Mohan. Dirinya mengaku bahwa arah pembicaraan antara UI dengan Mohan yang awalnya profesional bergeser menjadi personal. Namun belakangan tangkapan layar Mohan kembali muncul usai dirinya menjanjikan akan melakukan konferensi pers terkait hal ini. Di sini gue mau menjelaskan bukan karena gue merasa ataupun gue orang yang dituduhkan oleh beliau. Jadi karena narasinya udah beredar dan berefek ke gua, ke brand gua, terutama ke keluarga gua, padahal tuduhan yang dituduhkan itu tidak gua lakukan. Namun bagi sebagian orang, memandang tangkapan layar Mohan kali ini pun tidak memberikan jawaban atas apa yang terjadi pada korban. Dalam unggahan tersebut, Mohan hanya mengungkapkan jika Mohan Hazian tidak menutupi lagi situasi kegaduhan yang menyeret namanya menjadi tamparan bagi dirinya. Dalam tulisannya, Mohan menegaskan, "Saya Mohan Hazian, seorang suami dan bapak dari anak saya, memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi." Lantas, apa yang harus dilakukan oleh seorang korban jika betul dirinya mendapatkan pelecehan seksual, namun tidak mempunyai bukti atau saksi yang kuat atas tindakan yang dirinya dapatkan? Nah tuh Put, kita udah lihat Put. Dia mau klarifikasi atau malah jadi verifikasi? Verifikasi jadinya. Putri, ya kan? Padahal nggak ada yang nyebut loh namanya, cuman di inisialnya doang M. Biasanya Mono. Tapi tiba-tiba muncul. Mahmud, iya. kan Bisa ada. aja. Kenapa harus dia yang klarifikasi? Bener, Mimi Peri juga bisa sebenarnya kalau mau klarifikasi kan Nah, M juga gitu. Tapi ini kasus emang sensitif banget Put, karena ternyata masih banyak aksi-aksi kekerasan seksual yang terjadi di kaum perempuan. Ternyata satu speak up di medsos muncul ya yang lain ya. Bahkan itu kayak gunung es Put, jadi yang kelihatan itu cuma berapa, ternyata bawahnya banyak korbannya. Makanya langsung saja ya kita hadirkan ya pakarnya. Di sini ada Ibu Maria Ulfa Ansyor, Ketua Komnas Perempuan. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bu, ini ternyata kalau yang tadi saya bilang ini kayak gunung es Bu, ternyata kekerasan seksual. Kalau dari data Komnas Perempuan seperti apa sih? Betul, jadi ini kalau ada satu yang melapor seperti yang kasus ini, itu betul-betul memang fenomena gunung es. Begitu ada satu yang lapor, kalau kita mau telisik ke dalam, itu dipastikan korbannya lebih banyak. Betul, ternyata laporan setiap tahunnya banyak. Kalau dari yang pengaduannya masuk Komnas Perempuan, itu setiap tahun rata-rata ya, rata-rata yang melapor ke Komnas Perempuan itu sekitar 6.400-an kasus. Trennya itu meningkat apa menurun? Meningkat. Jadi kekerasan seksual itu meningkat jumlahnya. Dari jumlah tersebut itu terbanyak dalam 2 tahun terakhir adalah kekerasan seksual. Setelah itu baru kekerasan psikis dan kekerasan fisik, kemudian kekerasan ekonomi dan seterusnya gitu. Oke. Nah tapi gini Bu, kadang-kadang kan kalau kita lihat trennya sekarang ya, kebanyakan tuh pada viralin dulu.
Iya. Nah sebetulnya apa yang harus kita lakuin Bu? Kalau misalnya kita, amit-amit ya Bu ya, atau saudara kita, atau teman dekat kita mengalami pelecehan, apa yang harus kita lakuin? Karena kalau sekarang memang oke, kita acungi jempol, korban sekarang mulai berani nih Ya. buat Banyak yang berbicara. berani ya, speak up. Tapi kenapa nggak ke jalur hukum dulu gitu? Iya. Korban itu memang pada umumnya ya dari berdasarkan pengalaman di Komnas Perempuan itu tidak mudah untuk melapor. Jadi begitu tersentak gitu kayak orang bengong gitu, kayak orang bengong, orang untuk ngelapor ke siapa gitu. Begitu ngelapor, yang dilapori misalnya ke orang tuanya atau ke gurunya atau ke siapa, pasti selalu nggak percaya. Pasti si pelaku dianggap bahwa mempersalahkan korban, kemudian mempersalahkan korban. Kecuali kalau dia melapornya pada lembaga yang memang sudah tugasnya dia menerima laporan. Jadi seringkali kemudian dia cukup lama gitu, dia bisa bicara tentang apa yang dia alaminya dan apa yang harus dilakukan. Yang pertama, ketika dia menjadi korban, semua kalau dia korban perkosaan, semua yang dia pakai itu jangan dicuci. Oke. Jadikan ini sebagai alat bukti. Barang bukti. Barang bukti. Kalau misalnya pelecehan seksual, segera lihat gitu kan, ada CCTV enggak? Kalau ada CCTV bisa minta dibuka CCTV-nya. Kalau misalnya, karena nggak mungkin pelecehan seksual ada saksi orang yang melihat, itu nggak mungkin. Pasti dia juga Nah sembunyi ini kan? kan PR-nya nih Bu, mohon maaf kalau saya potong. Kayak tadi misalnya saya mau colek Putri, kan nggak ada buktinya. Ya, Artinya begini, sulit ya sulit untuk membuktikannya membuktikan itu. gitu. Kecuali bahkan sampai ada hashtag itu stay with victim. Artinya kita harus percaya dulu dengan cerita yang disampaikan oleh korban. Betul, betul. Jadi dalam kekerasan seksual ini memang pendekatan pendamping juga berbeda. Pendekatan petugas yang menerima pelaporan juga berbeda dengan kasus-kasus lain. Jadi ketika menerima laporan itu pada kasus kekerasan seksual itu orientasinya adalah pada kepentingan korban. Pada kepentingan korban, pada kebutuhan korban, apa yang harus dibantu. Jadi itu. Jadi seringkali orang begitu dengar pelaporan itu selalu diasumsikan dia yang melakukan. Oh, tuh dia juga ikut menikmati. Oh, dia juga Malu, itu Bu, kadang-kadang ya. malu. Belum lagi budaya kita itu kan budaya yang menganggap itu aib. Jadi padahal dia korban. Korban ini kan harusnya dia mendapatkan perlindungan, tetapi seringkali yang di sekitarnya masyarakat masih menganggap selalu dia yang dipersalahkan. Sehingga dia malu, dia aib, mau lapor itu kan ragu-ragu, takut gitu kan. Kalau di komunitasnya juga dipinggirkan, misalnya menjauhi. Buktinya karena itu, juga belum nggak ada gitu ya. Betul. Nah kalau jadi dari memang Komnas tidak mudah. Perempuan sendiri dari laporan 6.400 ya rata-rata setiap tahunnya itu kemudian sebenarnya laporan itu dikemanakan sih Bu? Artinya ditindaklanjutinya seperti apa? Ya. Apakah memang ada hukumnya kemudian yang diteruskan ke jalur hukum atau Ya. seperti apa? Ada, jadi kita sudah punya namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oke. Ya, undang-undang ini mengatur secara lengkap ya, tadi berorientasi pada kepentingan korban, kemudian pemenuhan hak korban secara komprehensif gitu, dari sejak melapor, itu dia sudah mendapatkan pendampingan. Apa yang dibutuhkan oleh korban. Kalau korban butuh rumah aman, kita bisa Berikan. negara sudah Safe memfasilitasi ya safe house. Kalau dia butuh pendamping hukum ya ada petugas yang juga mendampingi secara hukum. Oke. Nah persoalannya karena lagi-lagi tadi soal kekhawatiran itu masih ada stigma, ada budaya yang begitu kuat. Kalau bisa melapor dia takutnya dilapor balik, dan itu banyak sekali kasus yang kemudian dikriminalkan. Ibaratnya kalau dia Lapor, nanti dilapor balik, Dilapor apalagi yang balik sudah oleh sampai pelaku. viral. Betul, Jadi betul. biasanya diserang balik undang-undang ITE gitu ya Bu ya. betul, betul. Pencemaran nama baik biasanya serangan. Dianggap paling banyak ini pencemaran nama baik. Karena kan memang kan yang sulit dibuktikan itu yaitu Iya. dua alat buktinya itu untuk Iya. kemudian memenuhi laporan itu Bu. Iya. Oke. Ya ini yang sebenarnya kalau tidak secara fisik tidak punya alat bukti, ada visum psikiatrikum sebenarnya. Jadi secara psikologis dia juga bisa divisum. Bagaimana dampak psikologisnya Berarti ada. tadi Itu colekan tadi bisa divisum tuh. bisa Coba jadi alat psikiater dulu. bukti. Bisa jadi alat bukti. Jadi segala perbuatan yang menyenangkan itu bisa di ini. Jadi kalau korban merasa tidak menyenangkan diperlakukan seperti itu gitu ya, ya dia bisa melapor bahwa ada alat bukti yang lain. Ini yang saya kira ini nomor 2 ya. Yang pasti bahwa negara sudah memfasilitasi untuk pelaporan. Benar-benar. Iya,
Oke. Nanti yang alat bukti kan bisa dicari alat buktinya. Nah, kadang-kadang Keberanian melapor itu menjadi keberanian satu itu yang udah penting. harus Betul, udah kita betul. salut lah ya. Maksudnya Betul, korban sekarang zamannya sekarang ini udah mulai berani speak up di media Iya, sosial betul. ya. Tapi gini Bu, kadang-kadang suka apa ya, pelecehan itu suka dibalut dengan candaan. Oh iya. Nah, kayak Banyak. cuman ini tapi sambil ngeraba-ngeraba Iya, gitu kan. betul, Biasanya modusnya betul. gitu ya Bu. Nah, itu Betul. nanti gimana tuh ngebuktiinnya juga, dan juga saya mau nanyain soal Philip kenapa sih senyum-senyum? Nih, enggak, masalahnya dia ngeliat Pengalaman saya, saya jadi merasa ada pelecehan seksual juga, Bu. Karena tadi pas Putri ngomong gitu, dia ngeliat saya. Kan bisa juga kan, Ibu, ya, artinya? Nah, sama saya juga mau nanya satu lagi. Kenapa proses hukum ini terasa lebih berat dari korban, sisi korban? Kenapa bukan dari sisi pelakunya sih, Bu, gitu? Tapi nanti dijawab Ya. sesaat lagi ya, Bu Maria ya. Usai jeda berikut, tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru! Ya, aduh, Bu Maria. Saya harus gini ya tadi ya. Oh, Anda kembali menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. seru. Cukup miris ya, Put, ya. Bagaimana kemudian tadi ada kecelakaan yang sebenarnya nggak perlu terjadi kecelakaan itu. Karena kan memang dari kondisi sekarang, kemarin juga hujan lebat terus ya. Jadi bikin banyak lobang dan jadi bikin banyak aksi-aksi kecelakaan seperti itu. Benar sekali. Nah, itu yang harus jadi pelajaran dan kita waspadai ya. Betul. Kenapa ngeliatin? Kenapa sih jadi ketawa ya kan? Enggak kan? Itu bisa pelecehan loh. Kalau ngeliatin saya kayak gitu. Kamu aja udah susah, apa jadi pelecehan? Kamu ngeliatnya biasa aja, Pelecehan Lip. ini, Put. Kamu selalu bilang-bilang mata-mata saya kok. Nah, selain pelecehan, Karena ada bedanya juga tipis antara Oh, iya, pelecehan benar. seksual dan memandang gitu Nah, ya. itu nanti kita tanyain tuh bedanya tipis kata Bu Makanya kalau Maria. kayak saya kan ngelirik gampang, Bu. Orang jadi susah bedainnya. Karena tipis. Nah, tapi selain pelecehan juga ada nih soal penganiayaan yang bisa dilaporkan nih, Philip. Oh iya, ini karena gara nggak mau antri isi bensin, jadinya ribut. Mungkin kebelet kali, Bukan. buru-buru. Nah, kalau kebelet dia parkirnya ke toilet, ini mah nggak jadi parkir di pom bensin. Nah, kita lihat yuk. Kita lihat ya. Aksi kekerasan yang dilakukan seorang oknum aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Tuban, Jawa Timur viral di media sosial. Pelaku terekam kamera pengawas menganiaya sejumlah petugas SPBU karena tak sabar saat diminta mengantri. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum ASN di sebuah SPBU di Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Peristiwa bermula ketika pelaku datang mengendarai mobil dan hendak mengisi BBM. Saat itu, petugas SPBU berinisial VPF tengah melayani antrian kendaraan lain di depan mobil pelaku. Tidak terima diminta menunggu, pelaku turun dari kendaraan dan marah-marah sebelum akhirnya melakukan pemukulan. Kasus penganiayaan ini kini ditangani Polres Tuban. Polisi telah mengamankan rekaman CCTV dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk proses hukum lebih lanjut. Nah, saya nggak penasaran nih, saya nggak penasaran. Saya penasaran nih, Philip. Oke. Jawabannya Bu Maria. Soalnya dari tadi saya udah agak resah nih, Bu. Nggak nyaman buat saya. Oh gitu ya? Dilihat, ditatap. Kadang-kadang ada juga catcalling Iya, iya, gitu iya. ya. Ada nggak Atau tuh dicolek. dilihat, ditatap, diputer, dijilat, dicelupin? Kalau perlu, Bu. Nggak, ini serius, Lip. Ya. Siapa? Nama lu siapa sih, Lip? Ini serius, Lip. Ya. Nah, jadi memang kadang-kadang juga teman-teman suka ngebalut pelecehan itu dengan bercandaan. Jadi kadang kita mau marah, tapi dia bercanda. Jadi kita yang sungkan, walaupun sebagai korban gitu, kita sungkan gitu loh, Bu. Jatuhnya itu pelecehan atau kekerasan seksual? Ada perbedaan nggak sih? Ya, Bu Maria? ada. Jadi kalau ini kan soal budaya Ya. kita itu memang budaya pelecehan. Jadi candaan-candaan yang seksis itu dianggap sesuatu yang biasa. Catcalling seperti itu. Iya, bersiul. catcalling, bersiul gitu. Melirik. Oh iya, jadi kalau perempuan sendirian di sweet dulu gitu kan misalnya, itu memang ini budaya kekerasan gitu sebenarnya. Oh, itu kekerasan. bukan Kekerasan. pelecehan lagi jatuhnya. Jadi kalau misalnya dia tidak menerima kan termasuk jatuhnya kan ini bagian dari kekerasan seksual. Pelecehan seksual. Pelecehan. Pelecehan seksual. Oke, ya. berarti pelecehan itu dinilai dari terima atau nggak terimanya kita digituin. Betul, kita merasa nyaman atau Wah, tidak, bisa kita disalahgunakan nggak sih? ya kalau kita merasa tidak nyaman, ya lapor gitu. Dan Membedakannya itu bisa apa lapor. ketika ada niatnya memang dia resah, ada Iya. pelecehan. Atau karena nggak niatnya suka malah ya? Karena nggak suka Nggak sama Suka dia kamu. bilang aja nggak nyaman. Bukan nggak suka sama, artinya bisa nggak suka sama orang, ya bisa juga kemudian dia khawatir kan. Oke. Di sweet gitu ada apa nih sebenarnya nih, daripada saya merasa tidak aman, saya nggak suka, ya udah lapor aja gitu.
misalnya nih saya, Lip coba bersiul, saya rekam gitu kan. Ah. Nah saya gak suka sama Philip, saya bilang aja, ini buktinya kalau Philip itu catcalling saya gitu. Bisa gitu dong Bu? Bisa dong? Ya, artinya kalau ini kan rekayasa jatuhnya. Ya, nah kasus-kasus pelecehan ini bisa direkayasa nggak jadinya? Saya tergantung ya, tergantung sebenarnya kalau dia karena sudah saking seringnya gitu melakukan pelecehan seksual direkam lalu divideokan, ya bisa jadi itu jadi karena dia mungkin kan sudah berulang ya, sudah berulang. Dan itu bisa diterima laporannya. Bisa diterima Bisa tetap diterima laporannya. laporannya. Nah, tapi nyari buktinya kan susah tuh. Kalau saya tangkap kan dari tadi kayaknya kok proses untuk pembuktian ini lebih berat ke korban gitu. Korban harus punya ini, korban harus ada bukti ini. Sebenarnya ada bukti enggak. itu. Jadi kalau dengan undang-undang TPKS itu sesungguhnya adalah memudahkan korban. Korban begitu dia ngelapor, itu udah satu alat bukti. Itu alat bukti. Satu alat bukti. Dia melapor itu menyampaikan ke pihak yang polisi atau ke lembaga layanan atau kepada P2TP2A misalnya atau ke dinas PPPA itu udah jadi dia melapor sudah satu alat bukti. Tinggal pihak yang berwajib kemudian kan untuk meminta Cari bukti yang kedua. Ya. Itu yang sulit Misalnya kalau dia diperkosa ya alat bukti yang lain visum. Kalau diperkosa kan lebih gampang. Ya, Bu. ya. Pelecehan ini yang Ya, kalau abu-abu dia pelecehan itu ranahnya betul. Pelecehan itu. Tapi kalau misalnya sudah terlampau sering, ya bisa juga dengan visum psikiatrikum. Bisa nggak Bu? Misal nih kita nggak punya bukti kedua, ya. Tapi mungkin karakter dari pelaku, terduga pelaku Ya. ini memang sering genit. Nah itu bisa jadi alat bukti nggak? Atau Bisa di tracing sebenarnya. Bisa? Di tracing dengan perilaku keseharian si pelaku. Jadi kalau prinsipnya dari Undang-Undang TPKS ini kan dia yang menerima laporan, yang mendampingi atau siapapun yang mengantarkan korban itu dia harus punya orientasinya itu pada kepentingan korban. Jadi korban merasa percaya dulu gitu kepada orang yang mendampingi, merasa aman, merasa nyaman, baru dia bicara gitu. ini kok dari tadi saya mulu yang nanya ya. Ini Saya pelaku pikir saya diam nggak diajak aja. ngobrol nih, makanya saya takutnya jadi pelaku. Saya diam. curiga dia Nah, Bu, pelaku sekarang ya, Bu. begini Bu, saya juga penasaran Bu Maria. Artinya begini, biasanya yang melapor itu, korbannya yang langsung melapor ke Komnas Perempuan, atau teman yang biasanya kan kalau udah ada kasus-kasus seperti ini kan biasanya tuh korban ini lebih jatuhnya curhat, lebih nyaman ke teman, sahabat. Betul. Orang lain artinya mungkin sahabat itu pernah nggak sih yang melapor kemudian baru Komnas HAM bergerak memanggil gitu Komnas Perempuan? Ada, jadi ada bisa juga dia langsung lapor. Oke. Jadi Komnas Perempuan punya Bitly online. Hotline. Ada hotline-nya Ada juga ya? hotline-nya juga, ada hotline lewat telepon, ada juga yang lewat webnya Webnya Komnas tuh udah. Perempuan. Saya yang kalau Jadi, ada yang mengalami ya bisa langsung. Ya, nanti saya kasih ininya ya Bitly-nya supaya bisa tepat. Jadi dia tinggal begitu buka tinggal ngisi namanya siapa, kejadiannya di mana itu udah langsung bisa disampaikan. Jadi bisa dia melapor langsung korban, bisa juga kalau dia kesulitan melapor langsung, dia juga bisa cerita ke temannya, lalu temannya yang melaporkan. Bisa juga. Bisa juga seperti itu. Biasanya kalau ada kasus-kasus seperti itu kalau dari perilaku ataupun psikolog dari korban biasanya ada yang aneh nggak sih Bu? Artinya kan gini, kita kan juga penasaran, oh dia pernah mengalami ini ternyata membedakannya secara kasat mata kelihatan nggak sih Bu? Kalau psikologis agak susah ya, kecuali psikolog yang bisa ini ya. Ada perubahan-perubahan. Iya, ada perubahan-perubahan kesehariannya, misalnya setelah dia mengalami pelecehan seksual itu bisa di tracing juga, bisa di tracing. Oke. Tapi memang butuh waktu ya, beda dengan yang gini, visum tadi. selain alat bukti, apakah korban juga butuh saksi untuk memperkuat laporannya itu? Ya tentu dalam proses ini kan dalam proses penyidikan kan polisi biasanya langsung mencari saksi kan. Setelah dapat alat bukti dia akan mencari alat bukti, mencari saksi gitu, baru dia menyampaikan. Nah, yang kedua saksi itu juga ketika proses persidangan itu juga diminta kesaksian misalnya dari orang lain gitu. Berarti itu harus ada saksi yang menguatkan atau sudah alat buktinya udah cukup? Ya kalau lapor alat bukti udah cukup. Tapi kalau dari Komnas Perempuan sendiri Bu, artinya setelah ada laporan, tindak lanjutnya seperti apa sih Bu? Apakah juga salah satunya kemudian meminta keterangan dari terduga pelaku begitu ya? Artinya atau seperti apa? Ya.
Jadi Komnas Perempuan itu tidak punya mandat untuk layanan sebenarnya. Jadi dia hanya drop in aja, terima pengaduan, kemudian ditindaklanjuti. Komnas Perempuan merujuk ke lembaga-lembaga layanan. Jadi kalau dia butuh pendampingan fisik, psikis misalnya, Komnas Perempuan merujuk ke pihak yang lembaga layanan. Baru nanti ke misalnya ke kalau dia 3A gitu ya. betul. Kalau dia mau didampingi lapor polisi, ya kami biasanya langsung laporkan ke polisi kasusnya. Jadi kayak lebih ngarahin ya Bu. Ini sebaiknya prosesnya kemana dulu. Betul. Nah, terus juga ini Bu, kan sekarang apa-apa viral ya kan, semuanya diobrolin di sosial media. Nah, setelah kasusnya viral, apakah itu menambah, memperkuat perlindungan terhadap korban nggak sih Bu? Tergantung situasinya ya. Tapi kalau misalnya dia sudah viral, ini kan buat para pihak ya, baik lembaga layanan, lembaga bantuan hukum, itu kan lebih mudah menjangkau di mana korban butuh apa, itu kan bisa diidentifikasi gitu, lebih mudah. Setelah itu biasanya ini memang jeleknya sampai kita ada istilah no viral no justice. Iya, itu Jadi yang ini yang saya kira itu sesungguhnya adalah tamparan ya buat aparat penegak hukum ya. Tapi mudah-mudahan saya kira dengan kita memulai korban melapor, mendampingi, lapor ke polisi juga otomatis biasanya kalau udah viral itu lebih cepat ya responnya, lebih cepat. Bahkan bisa lebih proaktif gitu. Nah, kalau kita berbicara dari sisi terduga pelaku, artinya Bu, kalau kita juga merujuk dari kasus yang kemarin viral ya, memberikan video statement, memberikan klarifikasi. Kalau kata Putri justru malah ini adalah bentuk verifikasi. Apakah itu juga salah satu bentuk upaya begitu dari terduga pelaku kalau memang dia dituduh tapi belum ada alat buktinya? Iya, pelaku kan biasanya memang mau cuci tangan, cuci nama, cuci tangan. Jadi dia kan pengen nama baiknya dipulihkan kan, sehingga dia memberikan apa namanya penyangkalan gitu kan. Nyolong start lah, artinya kan bisa dibilang begitu ya. Memberikan penyangkalan bahwa itu semua tidak saya lakukan gitu. Nah, setelah misalnya diketahui dia sudah memberikan penyangkalan kepada publik, kepada medsos, lalu tiba-tiba si pelaku lapor ke polisi kan. Begitu lapor polisi dia ngancem kan biasanya itu yang membuat korban juga. Biasa dari korban juga ceritanya pola-polanya seperti itu. Seperti itu. Ada ancaman. Ada ancaman. Jadi ketika dia tidak berani melapor itu ada pihak yang mengancam. Karena biasanya juga kalau dia semakin dari korbannya sendiri kalau cerita makin ya kalau tadi dibilang aibnya takut aib. Iya, betul. Jadi itu momentum-momentum yang justru sering dijadikan oleh terduga pelaku untuk menekan korban. Betul. Saya tuh dari tadi kepikiran deh Bu. Apakah korban pelecehan ini selalu perempuan? Tapi kalau laki-laki nggak ada Komnas laki-laki. Bisa lapor ke KHAM, ke Komnas HAM. Nggak kepikiran nggak? Ini menarik Bud. Benar. Apakah korban pelecehan itu selalu perempuan? Mungkin ada korban laki-laki ya, tetapi mayoritas itu 99% yang masuk ke Komnas Perempuan itu korbannya perempuan. Nah, 0,1%-nya ada? Mungkin. Oh mungkin ya. Sejauh ini berarti belum ada. Sejauh ini yang masuk ke Komnas Perempuan belum ada. Ya karena kan dia laki-laki nggak bisa masuk ke Komnas Perempuan. Maria juga mungkin belum pernah melihat kasus yang laki-laki yang melapor begitu ya. Iya. Tidak hanya di Komnas Perempuan. Jadi ada laki-laki melapor tapi melaporkan untuk perempuan. Tapi ini menarik. Ya, ada kan kasusnya mungkin anak-anak lah remaja yang kemudian dilecehkan sama yang dewasa, tapi laki-laki gitu. Berarti ke anak-anak. Masuknya ke KPAI gitu ya. KPAI, Komisi Perlindungan Anak. Nah, kalau di atas anak-anak dewasa ke Komnas. Iya, ke Komnas Perempuan atau ke Komnas HAM bisa juga. Komnas Perempuan juga ya. Meskipun namanya Komnas Perempuan, misalnya ketika ada yang melapor, pasti Komnas Perempuan yang merujuk ke lembaga layanan yang punya bidang itu. Seperti biasa Bu Maria, pesan-pesan khusus untuk mungkin pemirsa juga yang mengalami korban kekerasan seksual, pelecehan seksual, bagaimana kemudian cara mengatasinya. Apa yang harus dilakuin ya? Apa yang harus dilakukan seperti apa? Ya, yang pertama pencegahan dulu ya, melakukan pencegahan untuk terjadinya kekerasan seksual dimanapun. Oke. Di ruang publik, ruang privat maupun di lembaga-lembaga negara. Kemudian yang kedua melakukan pendampingan dan pemulihan kepada korbannya. Jika terjadi korban di sekitar kita, segera dia dampingi. Kita siapapun gitu ya, kita bisa mendampingi korbannya, lalu proses pemulihan. Nah, itu yang setelah pendampingan, pemulihan, dan yang terakhir ya pemantauan gitu.
tetap harus dipantau si korban ini. Jangan takut melapor. Jangan takut melapor. Jangan takut cerita. Betul. Ya, itu yang Begitu penting. ada kejadian, laporkan. Laporkan. Apapun bentuknya ya. Karena ini adalah tindak pidana. Betul. Laporan kita sebagai korban itu udah jadi salah satu alat bukti. Iya. Ya, jadi jangan pernah takut untuk bicara. Ini udah salut juga sama para korban ya di sosial media yang sudah berani berbicara di media sosial. Dan selanjutnya mungkin ke jalur hukum ya, supaya ya kapoklah pelaku-pelaku atau terduga pelaku pelecehan Ya. seksual ini Iya. kapok gitu loh. Predator. Nah, Jangan, betul. seperti itu ya. Benar-benar. Predator Terima kasih katanya. Bu Maria untuk waktunya Sama-sama, dan penjelasannya makasih pagi juga, hari ini. ya. Kalau kata Putri, jangan takut melapor, takut ngopi nggak ada duit, bayarnya bingung nanti. Ya, paling minta temen. Oke, terima kasih banyak Bu Maria. Makanya sampai ketemu lagi. Sampai Mbak. ketemu, Bu Makasih. Maria. Terima kasih Bu Maria. Kasih ya. Ya Putri, kita juga masih punya berita-berita viral di segmen selanjutnya. Salah satunya juga kita akan hadirkan informasi yang masih viral di media sosial. Jadi Betul. nggak perlu buka-buka tab, saksikan di pagi-pagi seru di segmen selanjutnya. Pasti seru.